Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan kemuliaan, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Karena itu kami bersyukur, dan betapa banyaknya Tuhan, hal dan kebaikan-Mu yang patut kami syukuri. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 7-12. Tertulis demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah Cina saat ini telah memasang 200 juta kamera CCTV yang memonitor pergerakan orang di dalam negaranya. Amerika Serikat dan Jerman masing-masing memasang 50 juta CCTV. Dan Indonesia sendiri, khususnya Jakarta, saat ini baru memiliki sekitar 6.000 kamera CCTV. Kamera CCTV ini berfungsi untuk memberikan informasi pergerakan orang dan berbagai kendaraan yang berguna untuk keperluan identifikasi, tindak kejahatan, atau untuk data-data lainnya. Untuk negara Cina sendiri, saudara, banyaknya jumlah kamera tersebut membuat sebagian warga negara merasa terganggu privasinya. Tapi sebagian besar warga lainnya berpendapat bahwa keberadaan kamera CCTV tersebut merupakan sesuatu yang baik untuk keamanan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 139 ayat 7-12, kita membaca bahwa kita tidak dapat luput dari pandangan mata Tuhan dan dari kehadiran Tuhan. Setiap pergerakan kita dan keberadaan kita tidak pernah luput dari perhatian dan pengawasan Tuhan. Tuhan menopang kita dan bersama dengan kita dalam segala situasi, baik di masa yang telah lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang. Dari ayat ini, saudara, kita dapat memahami sifat kemahahadiran dan kemahatahuan Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana dan tidak terbatas dalam hal ruang dan waktu. Tuhan tahu segala sesuatu. Dan bukan hanya tahu perbuatan-perbuatan kita, tapi Ia juga tahu pikiran-pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 139 ayat 7-12 ini, kita belajar bahwa pertama, kita tidak dapat lari menjauhi Tuhan. Sekuat apapun kita mau menghindari Tuhan Sang Pencipta, kita tidak bisa luput dari hadirat-Nya. Jadi saudara, daripada kita terus berusaha menjauh dari Tuhan, lebih baik kita mendekat kepadanya. Jangan biarkan suara hati kita terus menuduh kita, saudara. Dengarkanlah suara lembut Tuhan yang memanggil dalam hati kita. Ia mau agar kita tinggal dalam kasih-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Yang kedua, saudara, kita selalu disertai Tuhan.
Sebagian orang merasa tidak senang atas kemahahadiran Tuhan, tapi bagi kita anak-anaknya, kemahahadiran Tuhan menjadi sukacita bagi kita. Penyertaan Tuhan membuat kita kuat dan bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Matius 28 ayat 20 bagian B, di situ Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyertaan Tuhan berbicara tentang hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan berhubungan dengan kepedulian Tuhan kepada kita. Ia peduli kepada saudara dan saya, maka Ia hadir dimanapun kita berada. Yang ketiga, saudara, kita mengalami pertolongan Tuhan. Dalam ayat 11-12 disebutkan mengenai kegelapan yang terjadi dalam kehidupan, tapi kegelapan itu diusir oleh terang Tuhan. Kegelapan di sini berbicara mengenai keterikatan dengan dosa dan berbagai masalah-masalah dalam kehidupan. Kita mengerti dan memahami di sini, saudara, bahwa kuasa terang Tuhan akan mengusir semua kegelapan dari hidup kita. Kita dibebaskan dari dosa, dan segala masalah dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada malam hari ini, firman Tuhan ini menjadi sukacita bagi kita. Memasuki hari esok dan hari-hari yang akan datang di tahun yang baru, biarlah kita meresponi kasih Tuhan dengan tinggal dalam kasih dan dalam firman-Nya. Mari kita bersukacita, saudara, karena kehadiran Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan mari kita bersemangat dalam segala keadaan, karena ada Tuhan yang peduli dan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Ketahuilah, saudara, bahwa kita punya CCTV dari surga, yaitu mata Tuhan yang selalu memandang kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang mengajar kami, dan mengingatkan kami, bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Kami menyadari, ya Tuhan, bahwa kami tidak dapat lari menjauh daripada-Mu. Oleh karena itu kami mau datang, kami mau tinggal dalam firman-Mu, kami mau tinggal dalam kasih-Mu. Ampunilah kami, Tuhan, yang selama ini hidup menjauh dari Tuhan, yang selama ini hidup dalam dosa-dosa. Kami mohon pengampunan-Mu. Kuduskanlah kami, Tuhan, dan jadikan kami pribadi yang baru. Kami mau mengasihi Engkau, Tuhan, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, ya Tuhan, karena firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami ini ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada. Itu menjadi sukacita bagi kami. Dan Engkau bukan hanya hadir, tapi Engkau peduli dan menopang serta memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih, ya Tuhan. Mata-Mu selalu memandang kami. Kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam hati-Mu, kami ada dalam rencana-Mu. Terima kasih, ya Tuhan, kami mengucap syukur. Malam hari ini, ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami, Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Dan dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, pribadi-pribadi yang semakin bijaksana dan semakin setia menuruti akan firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.